Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sekarang ini di tanggal 20 Desember 2021 memasuki bulan kelima dari kejadian di tanggal 18 Agustus 2021. Aku sangat yakin dan juga optimis bahwa kalau semuanya berjalan dengan lancar, harusnya di bulan ini tim penyidik Polda Jawa Barat sudah bisa mengumumkan siapakah tersangkanya. Alasannya apa, Anjas? Alasannya adalah karena sudah 55 saksi telah diperiksa, terus juga banyak tim ahli telah diterjunkan untuk membahas kasus ini, tidak hanya dari kawasan Polda Jawa Barat saja, tapi dari Mabes Polri pun juga diturunkan. Aku sangat yakin kenapa kasus ini akan segera terungkap. Ya, mungkin dalam hitungan hari atau maksimal mudah-mudahan dalam tahun ini. Nah, sekarang kita bahas sendiri ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai anjing pelacak, karena ada satu hal poin yang ternyata setelah kita waktu berjalan, kita ada menemukan beberapa hal yang sepertinya belum kita bahas nih. Apakah itu? Tentang anjing pelacak pada saat anjing tersebut mengendus ke area di lokasi pencucian mobil. Oke, ini adalah keterangan dari Mang Dede ya. Mang Dede kan mengatakan bahwa memang anjing pelacak itu sempat mengendus ke area tong sampah, kemudian ke area lokasi usahanya dia. Sebenarnya ada apa begitu? Terlepas memang ada kendaraan kan, waktu itu kita bahas mengenai kendaraan Avanza warna putih, tapi kan ada kemungkinan besar bahwa foto-foto yang tersebar di media massa tentang Avanza warna putih, aku dapatkan itu adalah fotonya dari sumber istimewa yang didapatkan oleh TV One. Kemudian kita bahas di situ, kemungkinan besar foto tersebut tidaklah berhubungan dengan kasus ini, tapi mungkin saja ada mobil Avanza warna silver atau putih lainnya, tapi nomor polisinya berbeda. Alasannya apa? Karena seperti aku bilang di awal-awal video ini muncul tentang isu mobil dua kendaraan tersebut kan ya, Avanza putih dan juga NMAX warna biru. Karena Avanza putih itu adalah mobil Avanza itu adalah kendaraan sejuta umat di Indonesia. Semua orang kayaknya banyak banget, karena untuk tipe mobil seperti itu kayaknya Indonesia penjualannya tertinggi adalah untuk mobil Avanza. Konteksnya adalah banyak yang memiliki. Mungkin pada saat itu tim penyidik tidak melihat nomor polisinya, tapi hanya melihat dari luarnya saja tentang mobilnya jenis seperti apa. Mungkin saja ada banyak sekali. Nah, tapi bukan itu yang kita bahas lebih lanjut, tapi aku bahas adalah mengenai apa nih Anjas, kira-kira dari anjing pelacak tersebut, kenapa kok dia itu bisa mengendus ke area cucian mobil tersebut. Karena untuk kemungkinan error dari anjing pelacak menurut aku sangat kecil sekali ya, karena anjing pelacak adalah anjing yang terlatih dan secara takdir gitu kan ya, memang dia memiliki kemampuan kelebihan di indera penciumannya. Nah, kemudian apa yang disampaikan, coba aku ingatkan dulu dari Mang Dede pada saat dia diinterview oleh wartawan Kompas TV. Ini yang dikatakan Mang Dede, bagian yang akan kita bahas lebih detail di situ. Ada anjing pelacak itu kemana aja sih Pak? Anjing pelacak mah pertama ya sini ngacak-ngacak tong sampah. Oke, bagian pertama adalah kesini itu adalah kecucian mobil, ngacak-ngacak tong sampah. Oke. Udah sini ke belakang, terus sini jauh kan segitu. Oke, ngacak-ngacak tong sampah, kemudian ke belakang cucian mobilnya. Ini memang pada saat anjing pelacak itu diturunkan kan mungkin setelah beberapa minggu ya setelah kejadian, atau kayaknya sih semingguan atau 2 mingguan setelah kejadian. Correct me if I'm wrong, kalau kalian tahu detailnya boleh tuliskan di kolom komentar ini. Tapi aku yakin sekali bahwa sebenarnya ada temuan dari anjing pelacak ini yang notabene kalau dari aturan hukumnya anjing pelacak itu termasuk dalam kategori adalah petunjuk. Karena kita ketahui dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu tersangka, dan secara hukum ada 5 kategori alat bukti. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 4 adalah petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Kalau menurut aku sendiri bahwa anjing pelacak apakah ini termasuk petunjuk atau bukan, tapi kalau menurut aku termasuk petunjuk kan ya. Nah, sebenarnya banyak data-data atau temuan dari tim penyidik yang tidak disampaikan ke media massa. Aku sangat yakin sekali bahwa pada saat anjing pelacak mengarah ke lokasi cucian mobil ini, ke tempatnya Mang Dede, kemungkinan besar ada sesuatu hal yang ditemukan di situ.
kalau memangnya Anjas tahu nggak sih lokasi cucian mobil ini apakah dekat dengan TKP pembunuhan? Kalau aku lihat dari berita Kompas TV ini judulnya adalah pengakuan lengkap pemilik tempat pencucian mobil di dekat TKP pembunuhan Subang. Ya artinya dekat ya mungkin kurang lebih 1 kilometer atau jaraknya berapa kilometer. Tapi kalau dalam hitungan dekat artinya masih ada hubungannya lah begitu. Tapi yang paling menguatkan adalah mengenai anjing pelacak tersebut. Kadang kalau kita ada beberapa hal yang justru aku lebih percaya dengan keterangan anjing gitu kan ya dibandingkan keterangan manusia. Karena kalau keterangan manusia itu kan ada dugaan mungkin aja bisa di briefing, kamu ngomong ini ya, kamu ngomong itu ya, kamu kesana ya, kamu kesini ya. Tapi kalau anjing kan mana bisa kita memanipulasi hidungnya anjing gitu. Dan itu juga banyak kan kasus-kasus yang terpecahkan juga karena petunjuk dari anjing pelacak sendiri. Nah, apa aja kira-kira yang ditemukan tim penyidik berdasarkan petunjuk dari anjing pelacak tersebut? Ada kemungkinan bahwa yang tidak disebutkan di media massa, aku sempat ngebahasnya beberapa waktu lalu mengenai kok begitu canggihnya ya dan juga rapihnya para pelaku kasus Subang ini. Mereka mengetahui CCTV yang aktif, CCTV yang tidak aktif. Karena CCTV itu kalau ketahuan nih orang itu yang datang siapa malam itu akan menjadi alat bukti yang sangat kuat sekali kan ya. Karena kecenderungan di Indonesia kita tuh lebih percaya dengan alat bukti yang bisa dilihat dengan panca indera kita, mata terutama kan ya. Tapi dalam hukum pun alat bukti tidak harus melulu mengenai panca indera, tapi juga ada keterangan ahli, ada surat dan juga petunjuk itu secara hukumnya. Nah, CCTV ini menurut aku juga agak sedikit kecil kemungkinan jika pelaku ada yang bilang Anjas, mungkin aja mereka tuh hanya kebetulan aja CCTV-nya mati, mereka datang nggak kerekam gitu. Kok kebetulannya terlalu banyak ya di kasus ini. Ada banyak kebetulan-kebetulan menurut aku di sini dan menurut aku ada satu kebetulan aja kita harus curiga, apalagi kebetulannya banyak banget nih. Misalkan ada kebetulan jejak kaki, ada kebetulan jejak tertinggal dari tubuh beberapa orang, itu kebetulan aja karena saya sering ke sana, atau kebetulan aja CCTV-nya mati, atau kebetulan aja ini dan itu. Menurut aku terlalu banyak kebetulan untuk kasus ini. Makanya nggak heran tim penyidik juga kayaknya kewalahan ya dengan 55 saksi yang telah diperiksa, tapi juga masih belum terlihat percaya diri untuk menentukan siapakah tersangkanya. Ini bukan sekedar kebetulan kalau menurut aku pribadi. Pertama, ada dugaan bahwa sudah disiapkan peta. Ya, peta mungkin tidak yang secara complicated, paling nggak peta tersebut secara simpelnya pada saat pelaku, karena ada dugaan ada orang yang membantu, ada pelakunya, ada otak atau dalangnya, untuk kita ngobrol antara dua orang aja, kita mau kerjasama gitu, ngebuat sebuah acara. Itu pun kadang kita butuh hal-hal yang harus dituliskan ya, misalnya oh rundownnya besok kamu kesini, rundownnya kamu besok kesana. Itu buat ngomongin hal atau membuat sebuah acara yang simpel. Apa kabar dengan pembunuhan begitu, yang melibatkan mungkin banyak orang, melibatkan sesuatu hal yang sangat serius, karena kalau sudah terbukti kan mereka tujuannya agar tidak agar eksekusinya lancar, pasti ada hal-hal yang sifatnya tulisan di situ. Nah, dugaanku adalah ada kemungkinan bahwa orang yang mengetahui lokasi kejadian, makanya ada dugaan dari Kapolres Subang sendiri, kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang mengenal korban sendiri. Ini sudah menyiapkan ini. Lokasi, ada gambar denahnya, lokasi-lokasi mana saja yang terekam oleh CCTV yang aktif, lokasi mana saja yang tidak terekam oleh CCTV karena memang mati. Dan untuk mendapatkan informasi tersebut, agak kecil kemungkinan kalau itu adalah orang datang-datang tiba-tiba yang bukan orang mengenal di lingkungan Jalan Cagak tersebut. Pasti orang yang membantu tersebut adalah orang yang memang sudah mengetahui lokasi Jalan Cagak. Let's say TKP, di depannya ada apa? Mungkin di sampingnya, tidak hanya di depan ya, tapi di depan, samping kanan kiri, kemudian di belakang, pasti mereka sudah mengawasi sekali untuk mencari tahu apakah mungkin nih jangan-jangan yang ditemukan, dicium oleh anjing pelacak ini mungkin saja ada gambar, tulisan yang di situ mengindikasikan bahwa ini terkait dengan kasus ini. Misalnya kalau TKP kemudian ada CCTV aktif, CCTV hidup dengan kode-kode yang mereka miliki, dengan tulisan, dengan gambar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alat bukti loh, karena kategorinya adalah kategori petunjuk. Apakah ini bisa kategori petunjuk, bisa kategori surat, bisa kategori keterangan ahli untuk alat buktinya. Karena apa? Misalkan begini, seandainya benar dugaanku bahwa
tim penyidik dari anjing pelacak tersebut menemukan ada sebuah kertas gitu kan ya, ada tulisan, ada gambar yang mengindikasikan untuk memberikan briefing, rundown bagaimana mengeksekusi kasus pembunuhan ini. Di situ nanti kan bisa ada keterangan ahli untuk melihat ini tulisan siapa, ini gambar siapa. Itu adalah secara ilmu pengetahuan. Makanya untuk kasus ini dengan sebegitu rapihnya, kalau tim penyidik hanya mengandalkan keterangan saksi atau keterangan terdakwa, kayaknya akan sangat sulit untuk percaya diri mengumumkan siapa tersangkanya. Karena kan memang kejahatan sekarang sudah semakin canggih ya. Mereka bisa mengetahui info-info bagaimana menghilangkan jejak, menghilangkan ini dan itu. Dari Google tuh banyak sekali untuk data-data seperti itu. Makanya dengan kecanggihan yang mereka miliki, tim penyidik harusnya juga nggak boleh lagi terlalu manual, harus percaya diri juga kalau sudah ada keterangan ahli, surat petunjuk yang mengarah ke orang-orang tertentu, misalnya dengan seandainya ditemukan tulisan atau gambar orang ini adalah yang menyiapkan denah lokasinya, lokasi-lokasi mana saja, karena tujuannya kan kalau seandainya lokasi memang benar ada denah tersebut disiapkan, kan untuk menghindari CCTV, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk membuat alibi, bahwa saya datang kok malam itu, ini keluarnya segini, datang situ, atau hal-hal yang berhubungan dengan alibi menguatkan nanti kalau seandainya dia dituduh sebagai pelakunya, ada buktinya saya keluar dan sebagainya. Tapi juga ada kemungkinan dengan adanya keterangan CCTV yang tidak aktif, dia tahu nih lokasi mana saja pada saat dia datang yang tidak terekam, dan di situ dia melakukan aksinya. Karena kan aksi pembunuhan ini kemungkinan besar terjadi di dini hari ya, mulai jam 12 malam ke atas sampai subuh begitu. Itu adalah kemungkinan terbesarnya, karena kita ketahui waktu kematiannya kan di otopsi pertama itu sekitar menjelang jam 12 malam, dan yang kedua adalah 4-5 jam setelahnya. Walaupun Dr. Hastri yang merupakan salah satu tim melakukan otopsi kedua memang diakui melakukan koreksi untuk waktu kematian, dan kemungkinan besar di atas jam 1 malam untuk kematian yang pertama. Nah makanya anjing pelacak menurut aku adalah hal yang jauh aku lebih percaya dibandingkan dengan keterangan saksi mungkin sebagian yang karena ada dugaan ada yang tidak kredibel, karena anjing pelacak kan tidak bisa dimanipulasi, tapi kalau orang kan bisa diarahkan ini dan itu. Apakah benar nih kira-kira ada temuan seperti itu, kertas yang berisi tentang gambar, informasi. Nah, dari situ kan nanti akan jatuhnya adalah keterangan ahli yang dibuatkan. Keterangan ahli tersebut akan membuat keterangan dalam bentuk surat BAP misalkan, kenapa kok dengan tulisan seperti ini mengindikasikan dia terlibat dengan kasus ini, kenapa kok dengan sudah diindikasikan dia terlibat, tulisan ini terlibat dengan kasus ini, kenapa kok mengindikasikan ke orang ini, apa perbandingan tulisannya. Nah ini adalah tulisan itu adalah hal yang juga sifatnya ilmiah kan ya, nggak bisa kita bantahkan lagi. Ya boleh aja mungkin teman-teman netizen tidak terlalu percaya dengan hasil ilmiah, ya boleh-boleh aja, tapi suka tidak suka ilmiah itu adalah yang paling mendekati dengan fakta, dan fakta itu adalah jalan untuk menuju kebenaran, karena untuk proses kebenaran kan butuh waktu dan proses kan ya. Tidak semua fakta itu akan melit kita ke kebenaran, tapi sebagian besar fakta-fakta itu akan melit ke kebenaran nanti. Jadi aku sangat optimis tim penyidik Polda Jawa Barat harusnya bisa percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Ketiga kategori ini pun diatur dalam undang-undang bahwa itu pun termasuk dalam kategori alat bukti. Tidak melulu mengenai keterangan saksi ataupun juga keterangan terdakwa yang sepertinya akan sangat sulit kalau hanya rely atau mengandalkan dari keterangan manusia. Ada 3 lainnya lagi kok alat bukti, undang-undang pun juga sudah mengaturnya. Banyak kasus di Indonesia dan di luar negeri yang kasusnya terpecahkan bukan karena keterangan saksi atau keterangan terdakwa, tapi adalah dari hasil-hasil yang sifatnya ilmiah seperti itu. Oke, itu aja yang bisa aku bahas untuk hari ini. Kira-kira apakah kalian termasuk yang tim optimis, ataukah tim yang pesimis, atau yang sudah nggak peduli lagi dengan kasus ini? Akankah terwujudkan keadilan untuk Ibu Tuti dan juga Amel? Tentang kasus ini apakah terwujud atau tidak, tuliskan di kolom komentar video ini. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya untuk komentar positif kalian. Mudah-mudahan tim penyidik Polda Jawa Barat diberikan kemudahan, percaya diri, dan kemantapan jiwa untuk mengumumkan tersangkanya dalam tahun 2021 ini. Kopun kerap semuanya ya. Bye-bye.